Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa pendengar Renungan Pagi yang Kristus kasihi. Kembali lagi kita dibangunkan oleh Tuhan di pagi hari ini dengan nafas hidup yang baru. Namun sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini, tentu hari ini merupakan rahasia dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita meminta kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, supaya kehidupan kita dipelihara dan diberkati, agar kita mampu untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu pendengar Renungan Pagi yang Kristus kasihi, mari kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersatu di dalam doa. Hendaklah kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat boleh kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Di pagi hari ini kami boleh menyampaikan syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang terjadi di sepanjang malam hari. Ketika kami membaringkan tubuh di tempat ketiduran kami masih ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai pagi hari ini. Tentu sebagai manusia kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini, hari yang penuh dengan rahasia. Oleh sebab itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami akan mengawalinya dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau mau hadir dalam setiap kehidupan dan hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat menolong memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mau berbicara, Engkau mau berkata-kata lewat bibir mulut hamba, supaya setiap perkataan firman yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi sukacita bagi kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari yang baru terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari yang baru dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34, maka tema perenungan bagi kita berbunyi, Tuhan memelihara kita. Sekali lagi tema perenungan bagi kita untuk mengawali aktivitas kita di hari ini berbunyi, Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, pernahkah saudara bimbang terhadap kuasa Tuhan kalau Tuhan tidak memperhatikan saudara, atau ia tidak begitu peduli dengan kebutuhan saudara? Setiap orang pada suatu saat dalam hidupnya pernah bimbang seperti hal yang terjadi. Bagaimana caranya kita menghilangkan keraguan seperti itu dalam kehidupan kita? Perhatikanlah cara Tuhan memelihara ciptaannya di alam semesta ini. Tuhan menempatkan bulan dan bintang-bintang di angkasa. Ia mengemudikan jalannya matahari dan awan-awan. Tangannya ada di atas daratan luas yang tidak dibajak dan tidak diperhatikan manusia. Ia sendiri yang memelihara tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat terpencil, tidak dirawat dan tidak diairi oleh manusia. Ia menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Ia mengawasi burung-burung yang kelihatannya berterbangan tanpa tujuan. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu pendengar renungan yang Kristus kasihi, berapa banyak burung di udara yang ada di dalam dunia ini? Tentu sangat susah atau tidak mudah kita bisa memastikan jumlahnya. Tetapi kita dapat memastikan satu hal. Tuhan sudah berjanji untuk memelihara burung-burung di udara. Itu berarti betapa Ia akan memelihara, memperhatikan kehidupan kita. Di mana Tuhan juga memperhatikan hidup kita sampai sekarang ini. Kalau tadi pagi kita bangun tanpa satu kekurangan apapun, menikmati nafas hidup yang baru, itu berarti bukti nyata yang Tuhan buat atas kehidupan kita, di mana Ia menempati janjinya dan setia menjaga dan melindungi kita. Bahkan Ia memperhatikan kehidupan kita dan juga masa depan yang akan menjadi impian kita. Secara luar biasa, Tuhan Allah merencanakan kehidupan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Namun seringkali diberinya kita kesempatan untuk memutuskan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi harapan bagi kita di hari ini. Sebab tidak ada kebutuhan yang kita tidak disadari, tidak ada kesukaran-kesukaran yang tidak dapat dipecahkannya. Demikian juga tidak ada beban-beban hidup kita yang tidak
dapat ditanggungnya. Dan lebih daripada itu, Ia tahu semua sebelum kita meminta kepadanya. Oleh sebab itu, untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, mari tinggalkan semua keraguan kita. Lalu kita mau percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan berkat Tuhan di hari ini yang akan kita peroleh. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagai teguran, sebagai pengingat bagi kita untuk mari sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, tinggalkan segala keraguan-raguan kita dan percaya kepada Yesus Kristus, agar kita boleh menikmati berkat, kita boleh menikmati harapan-harapan yang ada dalam setiap pikiran kita. Bahkan beban hidup yang menjadi pergumulan kita, ketika kita menaruh semua itu kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan. Bahkan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mau menjadi kekuatan, mau menjadi pelita untuk menerangi setiap aktivitas kita di hari ini, agar kita tidak takut atau khawatir tentang kehidupan dan berkat Tuhan di hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan juga terus menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa berkat di hari ini telah Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kembali lagi kami sampaikan terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan Allah, atas tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini, jangan kami menjadi pendengar saja, tetapi lewat tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menolong memampukan kami untuk dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan dan kerja kami. Agar di dalam kehidupan kami bukan lagi dikatakan sebagai orang-orang yang kurang percaya, tapi kami dikatakan orang-orang yang terus hidup dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidup dan terus berpegang akan janji Tuhan, di mana Tuhan akan setia memelihara kehidupan kami selaku umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami manusia. Allah yang senantiasa mencurahkan berkat atas kehidupan kami, Allah yang senantiasa memelihara, menuntun setiap langkah dan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya bahwa harapan kami di hari ini, berkat Tuhan di pagi hari ini, telah Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Kami telah meninggalkan segala kekhawatiran yang ada pada diri dan hidup kami, dan kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan yang setia menepati janjinya kepada kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih juga untuk nafas hidup yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami umat-Mu.
dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam tugas dan pekerjaan di setiap profesi-profesi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu memelihara dan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan telah kami peroleh di hari ini. Maka kami tidak khawatir lagi akan kehidupan kami di hari ini. Karena kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai. Kuasa Tuhan selalu melindungi kami dari setiap ancaman kuasa kegelapan, bahkan penyakit-penyakit yang hendak menyusahkan tubuh kami, bahkan sampai kepada maut. Kami tidak takut lagi kepada wabah penyakit virus corona, karena kuasa tangan Tuhan selalu menuntun dan mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus memberkati persekutuan Bapak Ibu pendengar Renungan Pagi Jemaat Immanuel Kota Lama. Dalam kehidupan mereka Tuhan Engkau memberkati, Engkau terus limpahkan berkat dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka terus mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan orang-orang tua terkasih yang sudah lanjut usia dalam wilayah Immanuel Kota Lama. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa mengucap syukur atas perlindungan tangan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama ke dalam tangan Tuhan. Yang saat ini sakit, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Kami percaya hanya kuasa darah Yesus yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang dialami oleh kami manusia. Ketika kami berdoa dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka mujizat itu tetap nyata bagi kami. Engkau terus memberkati anak-anak muda dalam masa pendidikan, tapi juga dalam masa mencari pekerjaan. Hamba percaya bahwa berkat pekerjaan akan Tuhan Engkau nyatakan atas kehidupan mereka. Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka dalam masa muda. Engkau taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya di dalam perjalanan menjalani masa muda mereka, mereka selalu hidup mendekatkan diri hanya kepadamu Bapa di surga. Dan hamba percaya bahwa berkat-Mu akan Engkau nyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan dari tim multimedia GKI Immanuel Kota Lama. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan Engkau memberkati, bahkan Engkau curahkan berkat di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap setia untuk menyiarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan pagi yang terus dikumandangkan di tengah-tengah persekutuan Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka selagi mereka masih kuat. Engkau pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika mereka bekerja melayani Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi, berkeluarga. Hamba yakin dan percaya berkat Tuhan sudah mereka peroleh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terus kekal sampai selama-lamanya. Engkau terus memberikan kesehatan, umur panjang dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap kuat untuk melayani Engkau lewat tayangan multimedia renungan pagi yang akan terus dikumandangkan di tengah-tengah dunia ini. Agar nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan, nama Tuhan dimasyurkan di tengah-tengah dunia ini, supaya banyak orang semakin yakin dan percaya, serta mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan manusia.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa di hari ini Tuhan telah mempersiapkan segala berkat bagi kami. Tuhan telah menyiapkan berkat atas kehidupan pribadi, keluarga, lepas keluarga. Hari ini berkat Tuhan telah kami peroleh. Maka di pagi hari ini juga kami boleh menyampaikan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Inilah seluruh kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami di hari yang baru. Biarlah kuasa perlindungan daripada Allah Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati dan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi yang akan mengiringi setiap langkah kehidupan kita dan aktivitas kita di hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita tinggalkan segala keraguan kita dan arahkan pandangan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Maka kekhawatiran itu tidak akan menghantui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.